Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Pak Rifan berharap semoga kalian senantiasa sehat, senantiasa bergembira, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Rifan akan mengajak kalian semua untuk membahas latihan soal bahasa Jawa di buku Remen Basa Jawi kelas 3 ya. Kita akan membahas pasinaon 1 piwulang 4 ya, tentang Raden Harjuna mbelani Abimanyu ya. Baik, untuk cerita Raden Harjuna mbelani Abimanyu ini sudah kita bahas ya. Kita sudah terjemahkan juga kemarin pada video sebelumnya ya. Kalian juga bisa menyimak kembali cerita tersebut pada video yang tautannya saya sematkan di kolom deskripsi ya, deskripsi video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya, pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kita baca kemarin ya. Baik, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka pada halaman 15 ya. Cerita Raden Harjuna mbelani Abimanyu. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya ada di halaman 16 dan 17. Mari kita langsung mencoba mengerjakan atau menjawab pertanyaan mulai dari nomor 1. Nomor 1, sopo Raden Abimanyu kuwi? Nah, ini pertanyaan pertama ini artinya adalah siapakah Raden Abimanyu itu ya. Jawaban dari soal nomor 1 adalah Raden Abimanyu kuwi putrane Harjuna, putrane Raden Harjuna ya. Informasi ini bisa kita dapatkan pada paragraf kedua. Nah, kalimat pertama, Abimanyu kuwi putrane Raden Harjuna. Abimanyu adalah putra Raden Harjuna. Oke, saiki nomor loro ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sopo sing dibelani Raden Harjuna? Nomor 2 ini mudah sekali ya kita jawab ya. Jadi arti pertanyaan ini adalah siapa yang dibelani oleh Raden Harjuna ya. Yang sing dibelani Raden Harjuna adalah Raden si Abimanyu ya. Ini sudah jelas tertulis pada judulnya, Raden Harjuna belani Abimanyu ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah Abimanyu. Sekarang nomor 3. Ono ing ngendi papane paprangan mau ya? Di manakah medan pertempuran tadi ya, medan pertempuran Abimanyu gugur itu ya. Jawabannya adalah Madyan paprangan ing Kurusetra ya. Nah, ini terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama, Abimanyu gugur ing madyane paprangan ing Kurusetra. Jadi Abimanyu gugur atau tewas atau meninggal dunia begitu ya, di tengah medan peperangan di Kurusetra. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Raden Harjuna dibantu dening sapa anggone bisa mateni Raden Jayajatra? Ini nomor 4 ini arti pertanyaannya adalah Raden Harjuna dibantu oleh siapa dalam membunuh Raden Jayajatra? Ini ya. Atau siapakah yang membantu Raden Harjuna dalam mengalahkan Raden Jayajatra?
Jawabannya adalah Prabu Kresna. Nah, ini Prabu Kresna ya, yang membantu ini Prabu Kresna. Nih, informasi ini bisa kita dapatkan pada paragraf kelima ya. Ini paragraf kelima, kalimat kedua. Nah, ini kalimat pertama nih, srengenge wis saya mudhun mudhun mangulon ya. Sinar matahari semakin turun ke barat ya. Nah, ini Prabu Kresna banjur duwe rekodaya sabiyantu Raden Harjuna ya. Jadi Prabu Kresna kemudian memiliki siasat atau taktik untuk membantu Raden Harjuna. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah Prabu Kresna. Sekarang nomor 5, pusaka apa sing dienggo Raden Harjuna ya. Sing dienggo Raden Harjuna pusakane adalah ini panah Pasopati ya, yang digunakan oleh Raden Harjuna untuk mengalahkan Jayajatra itu adalah panah Pasopati. Ini bisa kita lihat pada paragraf terakhir ya. Ini panah Pasopati kaya kilat merjaya Raden, panah Pasopati kaya kilat merjaya Raden Jayajatra. Nah, ini jadi senjata atau pusakanya si Raden Harjuna ini adalah panah Pasopati. Panah Pasopati ya. Jadi memang Arjuna ini terkenal sangat piawai menggunakan panah ya. Raden Harjuna ini tidak pernah meleset ketika dia memanah. Artinya setiap dia memanah ini selalu tepat sasaran. Nah, ini sekarang nomor 6 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Yogene Raden Harjuna ora bisa mangerteni Raden Jayajatra. Nah, yogene itu mengapa ya? Kenapa ya? Mengapa Raden Harjuna tidak bisa mengetahui Raden Jayajatra? Ngopo ya? Untuk soal nomor 6 ini jawabannya bisa kita dapatkan pada paragraf keempat. Ini paragraf keempat ya, pada kalimat kedua. Ini paragraf keempat kalimat kedua. Nanging nganeh-nganehi banget amarga Raden Jayajatra dadi akeh banget ana kembarane. Raden Harjuna ora bisa mbedakake endi sing asli lan endi sing palsu. Jadi nomor 6 ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah Raden Jayajatra dadi akeh banget ana kembarane. Raden Jayajatra dadi akeh banget ana kembarane. Oleh sebab itulah ya, Raden Harjuna tidak bisa membedakan mana Raden Jayajatra yang asli dan mana yang palsu ya. Jadi ada banyak bayangannya begitu ya. Semuanya seperti nyata, padahal yang asli hanya satu, yang lain adalah hanyalah bayangannya. Ini adalah salah satu kesaktian dari Raden Jayajatra. Baik ya, jelas ya untuk nomor 6 ya. Jadi jawabannya adalah Raden Jayajatra ya dadi akeh banget ana kembarane. Lanjut, saiki nomor 7. Apa sebabnya Raden Harjuna mbelani patine Abimanyu? Nah, ini pertanyaan nomor 7 ini kurang lebih artinya adalah apa sebab Raden Harjuna membalas kematian Abimanyu? Nah, apa sebabnya? Mengapa kok Raden Harjuna ini membalas kematian Abimanyu? Kenapa kok Raden Harjuna ini sangat marah ketika mendengar kabar kematian Abimanyu? Nah, jelas ya, karena Abimanyu kuwi putrane Raden Harjuna. Ini ya nomor 7, mudah sekali ya nomor 7 ya. Ini karena jelas saja dibela karena Abimanyu kuwi putrane
Raden Harjuna. Lanjut sekarang nomor 8. Senjata apa sing dienggo ngaling-alingi Sunare Srengenge? Nah, nomor 8 ini, senjata apa yang dipakai untuk menghalang-halangi sinar matahari? Ya. Ini ada di paragraf kelima, ya, kalimat ketiga, ya. Jadi ini ada di sini, ya, di paling atas ini. Senjata cakra katamake ing angkasa kanggo ngadangi Sunare Srengenge. Jadi jawabannya adalah yang nomor 8 adalah senjata cakra atau cokro, ya, sama saja, ya. Ini milik Prabu Kresna, ya. Yang memiliki senjata cakra ini adalah Prabu Kresna. Nah, senjata cakra ini kemudian dibentangkan ke angkasa untuk menghalangi sinar matahari, sehingga medan pertempuran Kurukshetra ini menjadi redup, ya, seolah-olah malam sudah hampir tiba. Padahal saat itu belum malam, ya, masih sore begitu. Baik, sekarang nomor 9. Sopo sing biyawarake Harjuna Pati Obong? Nah, ini kira-kira artinya adalah siapa yang mengumumkan, ya, yang mewartakan, yang memberitakan, yang memberikan pengumuman bahwa Harjuna Pati Obong, ya. Sopo sing biyawarake Harjuna Pati Obong? Nah, ini jawabannya adalah Semar lan anak-anake, yaitu Semar Gareng Petruk lan Bagong. Semar Gareng Petruk Bagong ini yang biyawarake atau yang mengumumkan, yang bersorak bahwa Raden Harjuna itu membakar dirinya. Ini ada di paragraf ke-6, ya. Geni wis murup gede, Semar lan anak-anake bengok sura, Harjuna Pati Obong, Harjuna Pati Obong. Nah, sanalika Wadyabala Kurawa padha njedul kepengin meruhi Raden Harjuna Pati Obong. Kalebu Raden Jayajatra uga nunggul sirahe kepengin melu weruh. Jadi yang mengumumkan atau yang memberitakan bahwa Harjuna ini membakar dirinya adalah Semar dan anak-anaknya, Semar Gareng Petruk dan Bagong. Sekarang lanjut ke soal terakhir nomor 10. Apa Raden Harjuna arep pati obong temenan? Nah, jawabannya adalah ora, ya, tidak. Raden Harjuna mung reka-reka netepi sumpahe, ya. Reka-reka netepi sumpahe. Nah, iki siasat iki dawuhe Prabu Kresna, ya. Jadi Prabu Kresna ini menyarankan atau menyuruh kepada Raden Harjuna untuk berpura-pura menetapi atau menjalankan sumpahnya untuk membakar dirinya. Karena apa? Karena Raden Harjuna saat itu belum berhasil membalas kematian Abimanyu, ya, belum berhasil menemukan Raden Jayajatra, sehingga oleh Prabu Kresna ini Raden Harjuna ini kemudian disuruh untuk berpura-pura menjalani sumpahnya, yaitu sumpah untuk membakar dirinya sendiri. Padahal itu hanyalah sebuah siasat agar Raden Jayajatra ini muncul, ya, sehingga ketika Raden Jayajatra ini muncul, ya, menampakkan dirinya, Raden Harjuna bersegera meloncat, ya, meloncat dari kobaran api untuk memanah Raden Jayajatra ini, sehingga sehingga sanalika Raden Jayajatra nemoni tewas ana ing Kurukshetra. Ya. Jadi demikianlah anak-anak untuk pembahasan latihan soal pasinaon 1 piwulang 4, ya. Menjawab pertanyaan berdasarkan cerita Raden Harjuna mbelani Abimanyu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus
berlatih ya, menggunakan bahasa Jawa sedikit demi sedikit ya, kita praktekkan di rumah bersama ayah dan ibu, bersama kakak dan adik, atau bersama teman-teman di rumah ya, agar kita semakin ya lancar ya, begitu semakin lancar menggunakan bahasa Jawa ya, meskipun kita belum sepenuhnya menguasai. Nah, demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.